Sabuni, kenapa dijuluki As-Sabuni? Karena pekerjaannya jual sabun. Jadi mungkin dijual di pasar itu ya, dagangannya, komoditas yang dijual hanya satu, sabun aja. Setelah jual, sering langsung dilanjutkan dengan banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak-banyak membaca, banyak-banyak menelaah, memahaminya, mengajarkannya, melaksanakannya. Nah begitu tuh hidupnya barokah. Hanya jual sabun, hidupnya barokah. Semua kehidupan, kebutuhan dalam hidupnya itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disibukkan dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu kok begitu? Ya memang diorientasikan, dibuat oleh Allah menjadi rujukan. Jangan dilupakan, jangan dilenakan dengan hal-hal yang lain, dengan bacaan-bacaan yang lain, dengan meninggalkan Al-Quran. Makanya sebagian ustadz merasa perlu membaca Al-Quran itu meskipun nggak tahu artinya ya, membacanya satu juz per hari. Perlu itu. Kalau Rasulullah menyarankan 40 hari itu khatam Al-Quran. Nah, kalau kita menghitung cek gampang ya, 1 juz sehari, 30 hari khatam, 30 hari khatam. Nah begitu tuh meskipun nggak tahu artinya, kalau belajar lagi, nambah waktu lagi boleh, dan disarankan tahu artinya, difahami pengertiannya, akhirnya bisa disampaikan, bisa dijalankan, dipraktekkan dan disampaikan. Karena sebagai muslim itu harus menyampaikan Al-Quran. Kenapa banyak bencana ini? Karena kita keliru, banyak kezaliman, tapi yang zalim nggak sadar, yang nggak zalim kena hukum. Kenapa yang nggak zalim kok kena hukum? Katut, apa katut itu? Terkenalah, terimbas. Imbas kenapa orang-orang salih kok terjangkiti wabah atau kena bahaya bencana? Karena salah satunya penyebabnya karena dia diam. Dia salih tapi dipek dewe, nggak mau berdakwah kepada orang lain, nggak mau mengajak orang lain untuk lebih baik dari yang selama ini. Lah nek ngomong dikriminalisasi ya Pak, iya memang sanksi dampak dari berdakwah itu di mana saja, kapan saja ya begitu, dibenci oleh orang-orang yang berdosa. Nggak ada orang yang berdosa yang nggak benci kepada dai, itu nggak ada. Kalau ada itu nggak normal, dai-nya yang nggak normal atau orang yang berdosa itu yang nggak normal. Kalau pendosa benci dai itu wajar. Di mana-mana begitu. Para nabi itu dimusuhi, ada yang macam-macam. Banyak nabi yang dibunuh. Kenapa begitu? Ya memang sunnatullah, suratan takdir, segojangan. Dai itu dimusuhi. Nah itu harus ditanamkan dalam diri semua umat Islam ini. Kalau mau berislam harus mengamalkan Islam dan mendakwahkannya, bersabar dalam meniti jalan Allah. Kalau mendapatkan tantangan, ganjalan, musuhan dari orang itu bersabar. Kalau bisa ya dilawan, kalau nggak bisa ya dihadapi dengan kesabaran. Nah balik lagi ke bencana. Bencana itu yang tertimpa nggak semua orang jelek, ada atau banyak yang baik. Karena diam akhirnya kena begitu. Karena nggak dakwah, nggak amar ma'ruf nahi mungkar, terkena imbasnya, kena bencana. Allah menurunkan bencana ini secara menyeluruh, nggak pandang bulu, yang baik, yang jelek katut kabeh. Nah, balik lagi kita harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu qayyiman, ghairu iwaja, karena Al-Quran itu lurus, tidak bengkok, tamat, sempurna, tidak kurang, sidqon, adil dan benar. Harus kembali dan harus sangat dibutuhkan. Kita sebagai manusia harus merasa butuh kepada Al-Quran. Dengan merasa butuh itu kita merasa harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran.